Salam, selamat pagi bagi kita semua. Hari ini Senin, tanggal 28 April 2025. Kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Apabila engkau sudah makan kenyang dan mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas dan perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, maka janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup membawa kita melewati banyak musim. Ada musim kekurangan, di mana kita berdoa sambil menangis, berharap kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada pula musim berkelimpahan, di mana semua terasa begitu mudah. Rumah berdiri megah, ladang menghasilkan panen, pekerjaan stabil, makanan tersedia berlimpah, dan banyak hal lainnya. Namun justru di tengah berkat itulah, suara firman Tuhan dalam Ulangan pasal 8 ayat 12-14 ini terdengar menggetarkan. Jangan engkau menjadi tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tuhan mengenal manusia dengan sangat baik. Ia tahu tentang kita. Saat dalam penderitaan, kita begitu mudah mencari Dia. Tapi saat berkat berkelimpahan, saat kebutuhan duniawi tercukupi, hati manusia cenderung menjadi tinggi. Tanpa sadar, kita merasa seolah semua itu semata-mata karena usaha dan kemampuan kita sendiri. Kita mulai berkata dalam hati, aku berhasil karena aku pintar. Aku sukses karena aku rajin. Itulah bahayanya yang paling terbesar. Melupakan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Padahal, bukankah Dia yang membimbing kita melewati padang gurun kehidupan? Bukankah tangannya yang menopang saat langkah kita goyah? Tanpa kemurahannya, kita tidak akan bisa mencapai apapun. Semua keberhasilan, sekecil apapun itu, adalah buah dari kebaikan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, Tuhan tidak melarang kita menikmati hasil kerja keras kita. Dia justru rindu melihat anak-anaknya diberkati dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi Ia juga memperingatkan, jangan pernah melupakannya. Rumah yang kita bangun, ladang yang berhasil, makanan yang tersedia adalah anugerah, bukan semata hasil kerja keras kita. Mengingat Tuhan dalam kelimpahan berarti tetap merendahkan hati di hadapannya. Itu berarti kita tetap bersyukur, tetap mencari kehendak-Nya, dan tidak membiarkan berkat duniawi menjauhkan kita dari kasih-Nya. Kita harus tetap hidup bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan atau kenyamanan yang kita miliki saat ini. Cobalah merenungkan hal ini. Apakah di saat semua terasa cukup, hati kita masih harus mencari Tuhan? Apakah ketika keberhasilan datang, kita tetap memuliakan Dia atau justru mulai mengandalkan diri sendiri? Sangat berbahaya melupakan Tuhan di tengah berkat, karena kelupaan itu perlahan-lahan mengeraskan hati, membuat kita merasa tidak lagi membutuhkannya, dan pada akhirnya membawa kita menjauh dari kehidupan sejati. Karena itu, marilah kita belajar untuk tetap mengingat Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Mari kita bersyukur bukan hanya atas berkat besar, tetapi juga atas setiap napas, setiap langkah, setiap berkat kecil yang sering terlewatkan. Jemaat Tuhan, jangan lupa akan Tuhan. Ingatlah bahwa Dialah yang membawa kita sejauh ini. Dialah yang tetap setia, bahkan ketika kita kadang tidak setia. Dan hanya dengan terus mengingat Tuhan, hidup kita akan tetap kuat, rendah hati, dan berjalan dalam terang kasih karunia-Nya. Kiranya kita menjadi umat yang setia, yang tetap sujud dalam keberhasilan, yang tetap bergantung dalam kelimpahan, dan yang tetap mengandalkan Tuhan setiap langkah hidup kita. Sebab hanya bersama Tuhanlah kita akan menikmati berkat yang sejati
dan kekal. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan tolonglah kami untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Engkau. Sekalipun kami telah memperoleh semua yang kami butuhkan, bukan berarti kami meninggalkan Engkau atau kami mengandalkan diri kami sendiri, melainkan kami tetap mengingat Engkaulah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan kami hanya bergantung kepadamu. Tolonglah kami, anugerahkan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas di awal minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Salam.